semoga terlimpahkan kepada uswatun hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat ini tersambung kepada seluruh keluarga beliau, seluruh kerabatnya, dan juga kepada seluruh sahabat-sahabat yang mulia yang membersamai dakwah beliau. Dan mudah-mudahan kita termasuk salah satu hamba Allah dan juga keluarga kita yang ada di rumah yang nantinya akan mendapatkan syafaat dari Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insyaallah malam hari ini kita masih membahas dan melanjutkan tema untuk pertemuan pekan kemarin, yaitu mengenai Ghazwatul Mu'tah atau perang Mu'tah yang terjadi di tahun 8 Hijriah. Kemarin kita sampaikan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan berita kepada para sahabat Nabi bahwa panglima perang yang diangkat adalah Zaid bin Harithah, dan dikatakan oleh Nabi, bila Zaid gugur maka yang memegang bendera perang adalah Ja'far bin Abi Thalib. Jika Ja'far gugur maka akan digantikan oleh Abdullah bin Rawahah. Dan para sahabat tahu bahwa kalau Rasul mengatakan seperti itu, mereka sudah sangat yakin bahwa sahabat yang ditunjuk itu akan gugur di medan perang. Tapi subhanallah, itulah kemuliaan para sahabat Nabi, bahwa kematian di medan jihad itu adalah sebuah kematian yang mereka rindukan. Saya tidak tahu kalau yang disebutkan kita nanti pemimpin pertamanya adalah Abdul Aziz. Kalau Abdul Aziz mati, nanti diganti sama Pak Har. Kira-kira kita mau berangkat atau tidak? Kayaknya kita mohon izin undur diri kan? Pasti mati. Tapi itu adalah bagian dari kabar gembira, bahwa itulah yang dinantikan para sahabat Nabi, bahwa mereka itu ingin sekali syahid, menjadi syuhada di medan jihad. Dan kemarin kita sebutkan bagaimana kekuatan dari dua pasukan itu yang tidak seimbang. Muslimin jumlahnya cuma 3.000, sementara pasukan Heraklius itu berlipat-lipat jumlahnya, 200.000. Satu banding kurang lebih 70 gitu ya. Jadi benar-benar gak seimbang. Sampai kemudian pasukan muslimin ini sempat menunda perjalanannya, Pak. Begitu mereka tahu pasukan yang berlipat-lipat itu, mereka berembuk. Apakah kita perlu mengirim surat kepada Nabi untuk minta bantuan pasukan? Itu yang pertama. Atau kita menunggu keputusan Nabi, apakah tetap melanjutkan jihad atau kembali ke kota Madinah? Karena memang Allah sudah memberikan angka. Kemarin kita bacakan di surah Al-Anfal ayat 65, bahwa Allah mengabarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa
kalau ada 20 pasukan muslim yang sabar, maka mereka akan dapat mengalahkan 200 orang musuh. 20 orang beriman, kalau mereka sabar, teguh, itu bisa mengalahkan 200 pasukan musuh. Artinya perbandingannya itu 1:10, Pak. Kalau satu pasukan muslim itu berhadapan dengan 10 orang dan pasukan muslim itu sabar, maka pasti kalian menang. Itu rumusnya. Tapi kalau jumlah mereka 1 dibanding lebih dari 10, misalnya tadi 20 ya, musuhnya 300, maka pasukan muslim boleh mengundurkan diri, lari dari medan perang. Nah ini 1:70, Pak. Maka secara hitung-hitungan angka sah, halal, boleh. Itu. Tapi kembali lagi bahwa sahabat Nabi itu ibadah itu, Bapak Ibu, itu tidak hanya sekedar sah atau tidak sah, tidak hanya sekedar halal atau haram. Mereka akan memilih satu nilai yang jauh lebih tinggi, yaitu para sahabat Nabi. Saya sering sampaikan tentang sahabat mulia Anas ibnu Malik. Anas ibnu Malik itu di zaman Umar, Bapak Ibu, itu pernah bergabung dengan pasukan muslimin ketika penaklukan Benteng Tustar. Benteng Tustar itu di negeri Persia, Bapak Ibu. Kaum muslimin jumlahnya hanya 30.000. Sementara tentara Persia saat itu kurang lebih dari 400.000 pasukan. 30.000 banding 400.000 pasukan. Dan pasukan Persia itu mereka bertahan di sebuah benteng yang legendaris. Itu benteng kuatnya sekali, berlapis-lapis itu bentengnya. Dan muslimin mengepung benteng itu kurang lebih 1,5 tahun, Pak. Bisa dibayangkan ya? Perang 1,5 tahun full, Pak, nggak putus ya. Hanya untuk mengepung satu benteng diperlukan waktu 1,5 tahun. Sampai kemudian di waktu menjelang subuh Allah memberikan izin benteng Tustar itu jebol. Nah, bisa dibayangkan bagaimana pertempuran 30.000 lawan 400.000 di dalam benteng. Pertempuran luar biasa itu sampai kemudian muslimin tidak bisa sholat subuh pada waktunya. Itu sudah kelewat sekian waktu itu. Baru kemudian benteng itu bisa ditaklukkan oleh muslimin. Anas bin Malik, Bapak Ibu, itu kalau orang menyebut benteng Tustar, beliau menangis. Maka orang-orang bertanya, wahai Anas, kenapa Anda menangis ketika disebutkan benteng Tustar? Bukankah itu adalah kemenangan yang gemilang bagi kaum muslimin? Apa kata Anas Bapak Ibu? Itu secara hukum fikih boleh atau tidak? Sholat di luar waktu itu sudah telat, Pak. Boleh atau tidak? Ulama sepakat, ahli fikih manapun itu boleh, itu sah hukumnya.
karena mereka memundurkan sholat di saat mereka jihad fisabilillah. Tapi kenapa Anas tangis gitu? Kata Anas bin Malik, demi Allah, 2 rakaat subuh itu yang tidak bisa aku kerjakan di waktu semestinya, itu sesuatu yang akan aku sesali sepanjang hidupku. Jadi kemenangan benteng Tustar itu tidak ada apa-apanya bagi Anas. Bahkan beliau sampaikan, dunia dan seisinya itu tidak akan pernah bisa mengganti 2 rakaat sholat subuh, kata beliau, yang dikerjakan di waktu mestinya. Jadi mohon maaf, kita ini kadang-kadang sering menunda-nunda waktu sholat, ya. Atau bahkan kita mungkin pernah suatu hari itu meninggalkan sholat dengan sengaja. Tapi pernah tidak kita terbesit menangisi sebagaimana tangisnya Anas yang beliau tidak bisa sholat 2 rakaat subuh di waktu yang semestinya. Maka ini juga terjadi di Perang Mu'tah. Ya. Meskipun nanti Allah Subhanahu wa taala masih di surat Al-Anfal itu ayat yang ke-66 itu Allah memansub, menghapus aturan yang ada di surah Al-Anfal ayat 65 tadi. Allah berfirman, Al-ana khaffafa Allahu ankum wa 'alima anna fikum dha'fan fa iyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain wa iyakum minkum alfu yughlibu alfaini biidznillah wallahu ma'as sabirin. Inilah Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya, Maha baik Allah itu. Jadi dari generasi sahabat kemudian turun ke generasi tabi'in, turun ke generasi tabi'ut tabi'in, setelahnya. Itu kan kekuatan iman muslimin semakin melemah, ya. Dan hari ini adalah fase di mana muslimin itu di titik paling rendah hari ini. Maka Allah tahu persis, Pak. Aturan perang yang kemarin itu 1:10 kita nggak boleh lari, itu diringankan oleh Allah. Sekarang yang kita pakai adalah, sekarang Allah telah meringankan kamu karena Dia mengetahui bahwa ada kelemahan pada dirimu. Maka jika di antara kamu ada 100 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika di antara kamu ada 1000 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 2000 orang dengan izin Allah, dan Allah berserta orang-orang yang sabar. Sekarang diperingan jadi berapa, Pak? 1:2, ya, lebih ringan sekali. Artinya posisi kaum muslimin di perang Mu'tah itu aman kalau pengen lari, Pak, ya. Boleh, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian ketika melihat gelagat kaum muslimin yang mereka mulai takut dan ragu untuk berperang, Abdullah bin Rawahah, panglima ketika yang ditunjuk oleh Nabi, itu kemudian memompa semangat kaum muslimin saat itu. Ketika mereka dalam keadaan lemah, ragu dan takut, beliau mengatakan, wahai kaum muslimin, apa yang kalian takutkan adalah sesuatu yang kalian kejar selama ini. Bukankah kalian ingin mati syahid? Kata Abdullah bin Rawahah, kita memerangi mereka bukan karena jumlah maupun kekuatan kita, namun kita memerangi mereka karena agama Islam yang dengannya Allah memuliakan kita. Berangkatlah kalian
yang ada hanyalah satu dari dua kebaikan, apakah kita diberi kemenangan oleh Allah atau kita mati syahid? Ya, dua-duanya baik. Dua-duanya baik. Kemenangan yang diraih muslimin adalah kebaikan, atau mati syahid di medan perang itu juga kebaikan. Mendengar seruan itu, pasukan kaum muslimin tergugah semangatnya. Kemudian mereka mengatakan, sungguh benar apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Rawaha. Ya. Maka pasukan itu kembali bergerak maju hingga tiba di perbatasan Balqa, tepatnya di salah satu desa yang bernama Masarif. Di sana mereka mendapati pasukan Heraklius yang terdiri dari bangsa Romawi dan bangsa Arab yang jumlahnya 200.000 pasukan. Ketika musuh mendekat, pasukan kaum muslimin kemudian bergeser ke desa lain yang bernama Mu'tah. Maka di desa itulah kedua pasukan saling berhadapan. Ya, maka kemudian disebut sebagai perang Mu'tah. Kaum muslimin menunjuk Qutbah bin Qatadah sebagai komandan sayap kanan, dan di sayap kiri diangkat Ubadah bin Malik al-Ansari sebagai pemimpin pasukan dari sayap kiri. Maka perang berkecamuk dengan sangat sengit. Zaid bin Harithah itu meloncat di tengah-tengah pasukan musuh dengan membawa panji-panji Rasulullah SAW. Dia berperang penuh semangat dan berharap mati di medan jihad, menerjang barisan musuh hingga kemudian beliau tertusuk tombak musuh. Maka kemudian Rasulullah SAW itu tidak ikut di dalam perang ini, Bapak Ibu. Beliau kondisinya ada di kota Madinah. Ini termasuk mukjizat Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi di kota Madinah itu jaraknya ribuan mil itu, Pak. Dan Nabi menyaksikan bagaimana muslimin itu berperang. Beliau berada di atas mimbar beliau. Kemudian beliau bercerita kepada sahabat-sahabat Nabi yang tidak terlibat di dalam perang Mu'tah. Kata Nabi, saudara kalian Zaid bin Harithah telah gugur. Maka doakan dia, semoga amalnya diterima oleh Allah dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul bercerita, dan panji-panji muslimin itu diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib. Sebagaimana komando dari Nabi, kalau Zaid bin Harithah gugur, maka panglima perang selanjutnya adalah Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far ini, Bapak Ibu, itu kakak kandung dari Ali bin Abi Thalib. Jadi usianya selisih dengan Ali itu 3 tahun, Bapak Ibu. Dan di perang Mu'tah ini Ja'far itu nanti meninggal di usia 33 tahun. Jadi Ja'far ini adalah anak muda yang dulu ketika di Mekah itu ditunjuk Nabi menjadi ketua rombongan ketika muslimin berhijrah ke negeri Habasyah. Nah, kita pernah bahas itu bagaimana Ja'far bin Abi Thalib ini membacakan surah Maryam di hadapan Raja Najasyi, penguasa Habasyah. Ya, dibacakan tentang bagaimana Nabi Isa alaihissalam itu sampai Najasyi berurai air mata, dan beliau menyatakan Islam di hadapan Ja'far bin Abi Thalib. Jadi Najasyi itu masuk Islam di tangan Ja'far. Ketika muslimin dalam keadaan terdesak dan sahabat Ja'far tidak mendapatkan celah untuk keluar dari kepungan musuh, dia pun meloncat dari atas punggung kuda. Dan apa yang beliau lakukan, Bapak Ibu?
itu kuda yang menjadi tunggangan beliau ditebas 4 kakinya itu sampai putus. Apa yang membuat beliau melakukan itu? Agar hatinya, jiwanya tidak memiliki niat sedikit pun untuk melarikan diri. Tebas kakinya. Ya. Maka dikatakan bahwa Ja'far bin Abi Thalib adalah orang Islam pertama yang membunuh kudanya di medan perang. Ya. Salah seorang saksi mata dari Bani Murrah bin Auf mengisahkan, masih terbayang olehku ketika Ja'far meloncat dari atas kudanya lalu menebas kaki-kaki kudanya itu, kemudian ia maju menyerang musuh sambil bersair. Ya. Kata beliau, ya habadal jannah wa'tirabuha tayyibatan wa baridan sarabuha wa rumun qad dana adabuha kafiratun ba'idatun ansabuha alayya illa qaybuha dirabuha. Duhai alangkah dekatnya surga itu, tempat yang sangat nyaman dan minumannya yang dingin. Bangsa Romawi telah dekat dengan siksanya, dan mereka orang kafir yang jauh nasabnya. Bila mereka di hadapanku, maka wajib aku bunuh mereka. Ya, itu salah satu syair yang diucapkan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ibnu Hisam rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari sejumlah ulama yang dianggap sikap bahwa Ja'far bin Abi Thalib memegang panji-panji dengan tangan kanannya, akan tetapi kemudian ditebas oleh musuh hingga putus. Jadi panji itu dipegang dengan tangan kanannya, kemudian datang musuh ditebas tangan kanannya hingga putus. Dia pun lantas memegangnya dengan tangan kirinya, yang kemudian juga ditebas oleh musuh hingga putus. Maka ditekap panji-panji itu dengan pangkal lengannya hingga ia pun gugur dalam usia yang masih muda, yaitu 30 tahun. Karena pengorbanan Ja'far tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penghormatan kepada Ja'far. Allah mengganti kedua tangannya yang putus itu dengan sepasang sayap, sehingga ia bebas terbang sesukanya di dalam jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena beliau dijanjikan oleh Allah akan diberikan sayap di dalam surga, sepasang sayap, maka kemudian Ja'far disebut sebagai Dzul Jahanain, ya, laki-laki yang memiliki 2 sayap. Ya, itu salah satu penghormatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari jalur lain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang kematian Ja'far bin Abi Thalib di atas mimbar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma yasurruhum annahum indana." Tidaklah menyenangkan bagi mereka kalaupun mereka bersama kita di sini. Maknanya bahwa para sahabat Nabi yang gugur di medan perang Mu'tah itu, Bapak Ibu, itu lebih menyukai mereka tidak kembali kepada keluarganya. Jadi kembali ke keluarganya dalam keadaan hidup itu bagi mereka tidak menyenangkan, karena mereka tahu persis bahwa mati syahid itu sebuah kenikmatan. Ya. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Ibnu Umar berdiri di dekat jenazah Ja'far bin Abi Thalib. Itu lukanya dihitung, Pak. Dihitung sama Abdullah bin Umar, lukanya Ja'far bin Abi Thalib itu. Dan beliau mendapati 90 bekas luka dari sabetan tombak maupun pedang. Dan setiap kali dia berjumpa dengan putra Ja'far,
Abdullah bin Umar selalu mengatakan, "Assalamu alayka ya ibna Jiljahanain." Wahai anak-anak Ja'far, ya, salam sejahtera atasmu wahai putra pemilik dua sayap. Ya, itu selalu disampaikan oleh Abdullah bin Umar. Sementara Nabi Muhammad SAW di kota Madinah, beliau berlinang air mata mengetahui para sahabatnya itu telah mendahului beliau. Kemudian beliau mendekap putra-putra Ja'far dan menciumi mereka. Asma binti Umais, ini istrinya Ja'far, Bapak Ibu. Ketika beliau menangis melihat Rasulullah menangis dan mendekap anak-anak Ja'far bin Abi Thalib, istri Asma berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, demi ayah dan ibuku sebagai tebusanmu, apa yang telah membuat Anda menangis? Apakah telah sampai kepadamu berita tentang Ja'far dan sahabat-sahabatnya?" Rasulullah SAW kemudian berkata, "Nah, betul," kata Nabi Muhammad SAW. Maka Asma binti Umais menjerit ketika beliau mengetahui bahwa suami yang dicintainya itu telah gugur di medan perang. Ya. Maka kemudian para wanita datang berkumpul di rumahnya. Sementara Rasulullah SAW itu pergi meninggalkan mereka. Kemudian Rasulullah SAW memberi waktu 3 hari kepada keluarga Ja'far untuk berduka cita. Setelah itu beliau menemui mereka dan berkata, "Janganlah kalian menangisi saudaraku lagi sesudah hari ini atau esok hari. Ya. Panggilkan 2 anak saudaraku," kata Nabi. Rasulullah SAW kemudian mengatakan, "Isna'u li ahli Ja'far ta'aman fa innahu qad ja'ahu ma yasghaluhu." Ya. Buatkanlah untuk keluarga Ja'far makanan, karena sesungguhnya telah datang kepada mereka sesuatu yang menyibukkan mereka. Ya. Nah, ini kemudian menjadi syariat bahwa dalil ini, hadis ini menjadi dalil dianjurkan untuk menghidangkan atau membuat makanan untuk keluarga yang ditinggal wafat oleh salah satu keluarganya. Ya, entah itu suaminya, entah itu istrinya, entah itu anak-anaknya. Jadi tetangga-tetangganya itu dianjurkan untuk menyuguhkan makanan kepada keluarga yang ditinggal mati itu tadi. Ini menjadi sunnah, ya. Dan ini menunjukkan rasa sayang kita sebagai seorang muslim kepada mereka yang mendapatkan musibah, dan juga memperhatikan kondisi mereka. Ini termasuk kebaikan-kebaikan yang dianjurkan di dalam Islam untuk memperkuat hubungan persaudaraan di antara kaum muslimin. Ya, dan kaum muslimin di sini disyariatkan untuk gotong royong, nyengkuyung bareng istilah orang Jawa itu, untuk meringankan beban orang yang tertimpa musibah. Di dalam hadis ini tidak disebutkan lama waktu membuat makanan untuk mereka. Sebagian ulama mengatakan bahwa lamanya adalah sehari semalam. Hal ini karena dalam sebagian besar kondisi, kesedihan yang bisa membuat seseorang tidak terpikir untuk membuat makanan dan minuman itu tidak akan berlangsung sampai lebih dari sehari. Itu sebagian ulama mengatakan begitu. Ya. Tapi sebagian ulama mengatakan waktunya adalah 3 hari membuat makanan untuk mereka itu. Ya. Sebagaimana tercantum dalam kitab-kitab fikih mazhab Imam Hambali dan selainnya, juga karena melihat bahwa 3 hari itu adalah masa duka cita. Ya. Jadi kita lihat kondisi keluarga yang ditinggal mati keluarganya. Kalau memang memerlukan 3 hari 3 malam kita memberikan pasokan makanan, bantuan makanan terhadap mereka, nggak masalah. Tapi kalau cukup 1 hari juga nggak masalah.
Kemudian ada aturan-aturan tentang bagaimana membuat makanan untuk sahibul musibah, bahwa tidak boleh berlebih-lebihan di dalam membuatkan makanan. Ya, hal ini karena berlebih-lebihan itu termasuk perbuatan yang dilarang oleh syariat ini. Hendaknya kita membuatkan makanan sesuai dengan kebutuhan mereka. Termasuk diperbolehkan untuk orang-orang yang mengunjungi mereka, orang-orang yang bertakziah, ya, mereka ingin menghibur sahibul musibah, itu boleh menikmati makanan yang disuguhkan oleh tetangga-tetangga kepada sahibul musibah, diperbolehkan. Ya. Kemudian hukum tentang membuatkan makanan untuk sahibul musibah itu dikatakan bahwa itu sunnah secara mutlak, ya, secara mutlak. Tapi sebagian ulama mengatakan bahwa hukumnya adalah bukan sunnah mutlak, akan tetapi sunnah bagi mereka yang memang betul-betul tidak sempat untuk membuat makanan bagi mereka, bagi keluarga sahibul musibah itu. Jadi kalau di dalam rumah sahibul musibah itu sudah banyak makanan yang cukup, maka tidak perlu tetangga-tetangganya itu membuatkan makanan untuk mereka. Nah, makanya dikatakan ini bukan sunnah mutlak, ya, tergantung kondisi. Maka Nabi katakan fa innahu qad atahum amrun saghalahu, sesungguhnya keluarga Ja'far itu telah mendapatkan perkara-perkara yang menyibukkan mereka, sehingga mereka tidak mampu untuk membuat makanan dan minuman, sehingga butuh bagi tetangga-tetangganya itu untuk kemudian membuatkan makanan bagi mereka. Kemudian di dalam hadis tadi, ya, hadis Rasulullah SAW, maka ada beberapa faedah yang bisa kita ambil bahwa itu termasuk ungkapan al-hadad. Ya. Al-hadad itu apa namanya? Berkabung, ya, berkabung. Jadi berkabung itu, para ulama mengatakan bahwa berkabung itu jenisnya dua. Yang pertama, berkabung dari kematian suami, itu lamanya adalah 4 bulan 10 hari. Ya. Sementara berkabung dari kematian salah satu anggota keluarganya, misalnya sebuah keluarga kehilangan anaknya, ya, maka berkabungnya tidak boleh lebih dari 3 hari. Tapi seorang wanita yang ditinggal oleh suaminya, itu berkabungnya adalah 4 bulan 10 hari. Pembagian ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhidda 'ala mayyitin fawqa salasin illa 'ala zawjiha. Tidak boleh seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung atas kematian melebihi 3 hari kecuali kematian suaminya. Berapa tadi Pak? 4 bulan 10 hari. Tadi ada pengecualian. Kalau ada seorang wanita hamil Bapak Ibu, itu suaminya meninggal, maka masa iddahnya adalah ketika wanita itu melahirkan anaknya. Maka begitu bayi itu lahir, sang wanita tadi boleh memilih apakah dia tetap mau menjanda atau mau menerima lamaran laki-laki lain. Nah, itu bedanya, ya. Kemudian bagaimana dengan seorang wanita yang ditinggal mati oleh bapaknya misalnya?
maka hukumnya juga sama 3 hari. Ya. Tapi ada catatan bagi para ulama, seberat apapun kesedihan seorang wanita yang ditinggal oleh suaminya, ditinggal bapaknya, maka kemudian kalau suaminya mendatangi istrinya tadi yang ditinggal mati oleh bapaknya itu untuk melakukan hubungan suami istri, maka wajib bagi seorang istri melayani suaminya. Ya. Kecuali suaminya mungkin ridho, tidak apa-apa ya kan. Misalnya istri menolak, kemudian suaminya ridho, tidak masalah. Tapi kalau suaminya kemudian marah, akhirnya jadi masalah. Maka tidak boleh sesedih apapun, maka kewajiban bagi istri untuk melayani suaminya. Baik, sudah Isa, mudah-mudahan apa yang kita kaji malam hari ini bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Muslimin muslimah Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Al-Mawaddah yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat-nikmatnya. Kembali kita dipertemukan oleh Allah di salah satu rumahnya yang mulia, Masjid Al-Mawaddah yang kita cintai. Mudah-mudahan duduk kita yang sebentar ini Allah akan ganti dengan duduk yang abadi, duduk yang nikmat, yaitu duduk di surganya Allah Subhanahu wa taala.